Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di pagi menjelang siang ini kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan sanlat ini dari awal sampai dengan selesai. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul olahraga dalam pandangan Islam. Mengapa olahraga? Karena olahraga merupakan bagian daripada kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kebugaran atau kesehatan. Jadi olahraga itu sangat penting sekali. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang karena semua orang pasti ingin sehat dan tidak seorang pun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Olahraga tentunya merupakan suatu upaya manusia untuk mencapai kesehatan. Ini merupakan tujuan umum yang ada di setiap benak manusia. Namun di samping tujuan secara umum di atas, tujuan khusus setiap orang dalam berolahraga pasti berbeda-beda. Namun tujuan ini sering disalahgunakan oleh kebanyakan orang. Sebagian orang sering menggunakan olahraga sebagai ajang uji keberanian, sampai ada yang menggunakan olahraga sebagai media perjudian. Pengertian olahraga. Pada hakikatnya, makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan menurut Kholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau segala usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Manfaat olahraga. Pertama, meningkatkan kemampuan otak. Latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental. Karena olahraga bisa meningkatkan jumlah oksigen dalam darah dan mempercepat aliran darah menuju otak. Para ahli percaya bahwa hal-hal ini dapat mendorong reaksi fisik dan mental yang lebih baik. Yang kedua, membantu menunda proses penuaan. Riset membuktikan bahwa latihan sederhana seperti jalan kaki secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan mental pada wanita di atas 65 tahun. Semakin sering dan lama mereka melakukannya, maka penurunan mental kian lambat. Yang ketiga, mengurangi stres. Olahraga dapat mengurangi kegelisahan, bahkan lebih jauh lagi bisa membantu Anda mengendalikan amarah. Menaikkan daya tahan tubuh. Yang keempat, ya, jika Anda senang melakukan olahraga, baik tak terlalu lama namun sering atau lama namun dengan santai melakukannya, maka aktivitas itu bisa meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon ini berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 6 olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah: berkuda, memanah, renang, gulat, lari, dan jalan cepat. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah berkuda. Salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah dan mungkin cukup populer bagi umat muslim adalah berkuda. Melakukan olahraga berkuda selain memiliki manfaat bagi kesehatan fisik, adanya interaksi dengan kuda juga akan meningkatkan insting dan hubungan manusia terhadap hewan, terutama hewan peliharaan. Dari hadis riwayat Ahmad menyebutkan jika Umar pernah berkata, "Ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah, dan perintahkanlah mereka supaya melompat di atas punggung kuda." Kemudian yang kedua adalah memanah. Jenis olahraga yang dianjurkan Rasulullah ini merupakan olahraga yang membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan juga ketepatan bidikan. Bahkan ketika perang di masa Rasulullah, memanah merupakan sebuah kekuatan yang membantu umat Islam dalam mencapai kemenangan. Kekuatan yang dimaksud tersebut dicantumkan Allah SWT dalam firman-Nya di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang memiliki arti, dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka atau musuh dengan kekuatan yang kamu sanggup. Arti dari kekuatan yang ada pada surat tersebut lalu ditafsirkan oleh Rasulullah, yaitu ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Beliau ucapkan kata-kata itu hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga adalah lari. Salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah ini mungkin terbilang praktis dan sangat murah untuk dilakukan. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah pernah menyetujui keinginan para sahabat untuk mengadakan lomba lari. Dan bahkan Rasulullah justru ikut dalam perlombaan tersebut bersama sang istri yaitu Aisyah. Keempat adalah jalan cepat. Para sahabat menyebutkan jika baginda Rasulullah sangat suka berjalan begitu cepat. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis jika cara berjalan Nabi seolah-olah berjalan di jalan menurun. Dan para sahabat memerlukan usaha yang susah payah untuk mengikuti langkah demi langkah baginda Nabi. Berikut bunyi hadis tersebut. Tiada satu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SWT seolah-olah mentari. Tidak satu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW seolah-olah bumi ini lipat untuknya. Sungguh, kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedang Rasulullah tidak memedulikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah berenang. Renang ternyata merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Memang renang memiliki beragam manfaat yang sangat baik bagi tubuh. Renang juga sangat efektif dalam membakar kalori tubuh. Sebuah hadis menyebutkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, melatih memanah, dan berenang. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keenam adalah gulat. Mungkin Anda tidak pernah menyangka jika Rasulullah juga menyukai olahraga gulat. Hal tersebut dijelaskan dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Tahqiq Al-Halabi, surat 1 ayat 390 sampai 391. Pada kitab tersebut diriwayatkan Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menantang gulat seorang laki-laki paling kuat dari suku Quraisy yang bernama Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisam bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf al-Muttalibi. Paradigma Al-Quran dan As-Sunnah tentang olahraga dan kesehatan. Perlindungan itu tentunya tidak dapat diperoleh secara sempurna, kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuknya. Maka kata afiat dapat diartikan pula sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jika sehat diartikan sebagai keadaan baik, maka segenap anggota badan, maka agaknya dapat dikatakan bahwa mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat maupun membaca tanpa bantuan kacamata. Tetapi mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca objek-objek yang bermanfaat, serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang bermanfaat, serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlarang. Karena itulah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata. Nikmat dari Allah sangat melimpah, tidak terkira. Maka jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dan di antara nikmat yang sangat berharga dan tidak ternilai itu adalah nikmat kesehatan. Berapa harga mata, indera pendengaran, ginjal, jantung, atau hati? Maukah kamu menukar mata dengan kekayaan dunia beserta isinya? Dr. Harold J. Morovitz pernah iseng-iseng menaksir harga fisik tubuh manusia beserta kelengkapan organ-organnya. Menurutnya, jika seorang berbobot 60 kg, maka nilai tubuhnya berkisar 6 juta dolar US atau 60 miliar rupiah jika kurs $1 sama dengan 10.000 rupiah. Begitu mahalnya manusia sehingga Al-Quran menegaskan bahwa harga satu orang manusia sama dengan seluruh kehidupan umat manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Demikian besarnya nikmat kesehatan ini sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menggandengkan dua nikmat yang sangat besar bagi manusia, yaitu nikmat iman dan kesehatan. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW merangkaikan persyaratan mendasar untuk memperoleh kesehatan dunia dan kesejahteraan bagi kehidupan akhirat. Terima kasih, demikianlah materi yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua peserta diharapkan bisa menyimak dan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan, dan juga menggunakan